Kenalin Sok, sok. Saya Fahmi Saya Fahmi. Dari mana? Dari mana? Dari Bandung? Dari Bandung Dari Bandung. Saya mau nyari temen tapi yang ceweknya cantik Ada gak? Jadi kalau saya sange bisa saya pakai. Blok M banyak, Blok M. Blok M. Blok M. Dekat sini, dekat. Nuhun ya. Ayo. Balik lagi sama gue Adep di Glow Official. Kali ini Bang ada apaan sih? Kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang meresahkan di kepala gue, sesuatu yang membuat gue agak risih sebenarnya. Apa itu? Kali ini gue, kenalin dulu. Nama lu siapa bro? Nama gue Vincent, panggil aja Acong. Acong ya? Ya, Oke, Acong. Jadi kita sekarang bakal ngebahas apa nih bro? Kita bakal ngebahas kelakuan negatif. Kelakuan negatif nih? Ya, dari orang-orang di luar sana. Bahkan lebih negatif dari corona. Ya. Siap. Berarti ini lebih ekstrim ya? Lebih ekstrim, Bang. Biar gue perjelas dulu ya. Jadi sekarang kita pengen ngebahas cewek pacar kita yang diambil sama teman kita sendiri, yang diambil sama teman tongkrongan kita sendiri. Itu gimana rasanya itu? Kayak gitu tuh, ya kan? Ternyata bukan cuma korek doang ya yang bisa diambil ya. Bukan korek doang. Ya, bukan cuma korek doang ya, bukan cuma curangrek ya. Nah, Tapi pacar pun bisa diambil sama teman lu sendiri, teman tongkrongan lu, teman kerjaan lu. Jadi kita bakal ngebahas itu, ini kenapa sih dengan orang-orang ini ada apa sih sebenarnya gitu kan? Jadi menurut lu gimana sih bro? gue juga rada bingung ya bang, orang-orang kayak gini. Pemikiran mereka itu apa ya? Sekarang gini, buat orang-orang di luar sana nih ya, punya pemikiran kayak gini. Lu, apa untungnya sih? Maksud gue, lu dapetin satu wanita, padahal di luar sana masih banyak, tapi lu kehilangan banyak teman. Kehilangan teman lah. Dan lu kehilangan banyak, bener lah. Kehilangan teman juga. Tapi mungkin mereka bisa berpikir kayak gini aja bro. Gue lebih baik kehilangan teman, yang penting gue dapet si doi-nya. Ya kan, karena kedepannya gue jalanin hidup sama si doi, bukan sama lu pada. Mungkin seperti itu. Menurutnya gimana itu kalau misalnya orang berpikir seperti itu? Karena apalagi kita hidup sekarang di Jakarta, di kota metropolitan, di kota yang ibaratnya kita ya bodo amat dengan orang-orang, bodo amat dengan teman lu sendiri. Yang penting kepentingan pribadi lu terpenuhi. Walaupun dengan cara lu menusuk dari belakang, lu ngambil cewek lu sendiri, walaupun itu notabene itu sahabat lu sendiri gitu. Gimana ya? Lu setuju gak sih dengan pandangan gue seperti itu? Waduh, kalau gue pribadi sih ya, ini pengalaman pribadi aja nih bang. Jujur, gue pernah ketika gue nongkrong sama temen-temen gue, ada satu cewek itu dibawa sama temen gue. Nah, satu cewek? Iya, satu cewek. Nah, sekarang gue nongkrong banyak sama banyak orang, sama banyak temen gue. Nah, dia bawa satu cewek. Nah, itu sekarang mikir gak? Dia itu kan kayak ngedikin gue sih bang. Ngedikin gue. Habis itu gue mikir, kalau gue jalanin sama tuh cewek, gue belum tentu bisa dapetin temen gue yang kayak gini lagi. Nah, kalau cewek mungkin gue bisa dapetin di luar sana yang lebih mahal. Itu pemikiran lu. Itu pemikiran lu, pemikiran gue juga sama. Gue setuju dengan pemikiran dia, karena ya buat gue teman itu lebih penting daripada cewek. Bukan berarti kita nggak butuh cewek, bukan. Tapi kita di sini ya di sini kita nggak munafik. Maksud gue tuh kayak gini, kita memprioritaskan teman itu bukan berarti kita nggak butuh cewek, nggak butuh pacar, nggak. Tapi kita mengkondisikan kita waktu kita dengan teman kayak gimana, dengan cewek kayak gimana, dan kita tahu sikonnya. Jadi kita nggak melulu cewek, dan kita nggak melulu main sama teman kita bisa menyeimbangkan waktu itu. Nah, ya kita butuh cewek. Ya kalau kita nggak butuh cewek, kita homo bang. Ya iya, makanya jangan sampai jadi homo. Bukan berarti gue butuh. Lu masih normal kan? Masih normal. Sama, gue juga sama. Bukan berarti gue butuh teman, gue nggak butuh cewek. Nggak, gue butuh cewek men. Iya. Gue sih doyan cewek. Harus kayak gitu. Tapi cara gue itu yang nggak caranya nggak kayak. Tapi suruh gue potong nih. Tapi lu punya nggak sih pengalaman pribadi yang lu cewek lu diambil sama temen lu sendiri atau temen tongkrongan lu sendiri gitu? Ngena banget ya pertanyaannya ya. Lu pernah ada pengalaman yang pahit atau gimana gitu? Ini cuma cerita doang. Sebenarnya ya gue pernah. Gua. Gimana lu jelasin tuh? Asli gila sih kalau bisa dibilang. Tapi sih ini bukan teman tongkrongan bang. Dibilang teman, gue juga gak deket banget sih sama dia.
dibilang kenal ya cuma kita cuma sekedar kenal gitu. Ini sih yang menurut gua lucu aja sih. Jadi ceritanya gini, gua kenal sama cewek. Gua ini juga termasuk punya masa lalu yang jelek juga ya. Gua nggak munafik, gua punya masa lalu yang jelek. Dalam hal pergaulan lah, ibaratnya Ya, lo pergaulan. termasuk fuckboy lah gitu kan. Termasuk orang-orang yang inilah. Orang-orang yang bangsat lah Bangsat intinya, lah gitu kan. iya. Tapi kita nggak bangsat untuk mencuri Ya. pacar teman jadi enggak kan. Bangsat gua nggak gitu. Bangsat kita nggak gitu. Gua nggak gitu. Oke. Oke, lanjut dulu. Gimana? Gue punya kelakuan yang ya mungkin masa lalu yang bangsat. Ya mungkin nih cewek juga punya masa lalu yang parah juga mungkin. Nah kita ketemu bang, jadi gue jalan diajakin sama teman. Main ceritanya biasa sih pertemuan itu. Biasa. Awalnya. Gue diajakin nih, ayo ke puncak. Oke, jadi gue ajakin teman gue. Akhirnya gue puncak dah tuh. Nah di sana lah gue pertemuan sama dia. Sebenarnya dibilang suka, ya gimana ya, namanya laki ngeliat cewek rada cakep ya suka lah ya. Mungkin awalnya lu sekedar nafsu doang. Sekedar awalnya. Awalnya gue pikir gue juga nggak mau serius sama si cewek. Ya awalnya. Nah akhirnya kita berbagi cerita. Nah, setelah pulang dari puncak itu, gue sebelum di puncak gue berani diri buat minta nomor dia. Gue nggak tahu sih, tapi gue nggak tahu tuh gunanya buat apa. Gue minta aja. Nah beberapa hari kemudian barulah untuk ngechat dia, dan ternyata di situ kita bagi cerita bang. Kita berbagi pengalaman hidup lu. Pengalaman hidup. Iya, di situ. Kata bagi pengalaman hidup. Apa ya namanya ya? Pahitnya kita kayak gimana. Dan gue ngerasa gue cocok. Gue ngerasa klop di situ. Di situ ada rasa untuk. Kayaknya gue ngerasa gue bisa ngejalanin hidup sama dia gitu kan. Gue rasa gue bisa ngelupain masalah gue yang kemarin sama dia nih. Sama di cewek. Awalnya. Ini awal manisnya doang ya. Ini cerita manis juga. Gila. Gue pertama itu jalanin sama dia, ya gue anggap semua itu cuma ini kisangan belaka lah. Gue mikir setelah cerita itu gue jalanin harusnya aja lah. Gue gak mau terlalu banyak monoton kayak gue harus jadi sama dia. Bang, gue bukan tipe orang kayak gitu. Iseng ya? Iseng. Asli. Berarti ada satu hal nih, ada sesuatu dari diri dia yang membuat lo, kenapa lo bisa sampai jatuh hati dari kesengan ini? Kenapa itu? Nah itu dia, kenapa ya? Gue pengen tahu ini, kenapa ya? Sebenarnya dia baik bang. Baik banget. Baik dalam hal apa nih? Baiknya dalam hal baik bisa diajak ke kosan apa gimana? Ya kan? Itu nilai plus, itu nilai plus. Jadi baiknya gimana? Poin plus yang membuat lo jatuh hati sama dia apa? Gue gak pernah nemuin orang yang ibarat kata cewek yang ngalah banget sama gue, ngalah. Oke, jadi dia ngertiin lu ya? Ngertiin gue. Gak ego lah? Gak ego. Dewasa lah gitu. Biasanya gue kalau nemu cewek, kita debat. Bisa debatnya bisa, ya gak tau dah, debat, ya kan, ngoceh, bisa 2 jam, 3 jam. Nah ini enggak, dia ngalah. Dia mundur, harusnya gue dong, tapi dia. Disitulah yang mundur gue, anjing. Gue bilang lama-kelamaan, gue dulu sama ini cewek. Iya. Bahkan gue punya masalah gede juga, dia tuh gak pernah kayak udah tenang aja lu ada masalah apa sih, barang-barang aja barang kata kayak gitu. Itu prosesnya itu berapa bulan lu buat sampai lu jatuh hati sama dia dan lu ngerasa nyaman sama dia gitu? Lu tahu karakter dia untuk sementara gitu kan? Wah iya, kalau dibilang prosesnya mah lama gak sih? Berapa lama kira-kira? Tapi nggak terlalu lama juga, karena gue juga suka ketemu sama dia ya. Kira-kira berapa bulan menurut lu? 3 bulan ya. 3 bulan? Gila, itu proses 3 bulan. Proses 3 bulan untuk lu sampai hati lu kena gitu sama dia ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan, menurutku sih 3 bulan itu waktu yang lumayan lama juga untuk proses lu bisa jatuh hati sama orang gitu kan. Nah ini pertanyaan gue nih, pertanyaan utamanya nih, kenapa nih ini orang bisa kepincut sama orang lain? Yang notabene lu udah serius kan sama dia, udah mau serius tadinya. Wah gila bang, kalau dibilang udah mau serius, asli ini kita kayak dia ngelempar tai ke muka kita bang. Oke. Nah, bisa dibilang wanita ini benar-benar gue mau ngomong kasar tapi gini loh, sorry gue potong nih. Ini kan lu udah ada komitmen sama dia untuk lu mau serius, berarti kan di situ dulu udah mau ke jenjang yang lebih serius, dan kenapa dia bisa memutuskan dengan segampang itu untuk berpaling hati ke orang lain? Itu kenapa itu? Kira-kira kenapa dia bisa sampai segitunya? Awalnya sih gue kira itu kesalahan gue. Awalnya itu kira kesalahan gue karena jadi gini, kita
udah mulai gue udah mau serius nih sama cewek. Tapi karena satu hal sih ya, waktu itu gue benar-benar butuh masa lalu gue, butuh masa lalu gue. Jadi kayak bukan butuh masa lalu dalam arti butuh perhatian dia, kak. Gue butuh kontak dia itu untuk urusan pribadi misalkan kayak kerjaan atau apalah gitulah intinya. Oke, jadi lo kontak mantan lo? Gue kontak mantan gue, tapi itu untuk urusan ngelarin yang udah-udah. Bukan masalah hubungan atau apa, nggak ada. Ini lebih ke kayak kehidupan sih, kayak kerjaan atau apa, ini masa depannya. Dan di situ dia mutusin lo apa gimana? Hingga akhirnya dia berpaling ke orang lain, gimana itu ceritanya? Anjing itu sekarang gini bang, gue jalanin selama berapa bulan? Gue hitung dulu dah. Pokoknya gue jalanin kisaran mungkin udah hampir 8-9 bulan. 8-9 bulan? 8-9 bulan. Wah itu udah lumayan lama sih kalau menurut gue. Emang gue kelakuan gue emang kayak bangsa. Cuma gue mikir, gue orangnya kalau gue udah benar-benar serius sama lu, gue tunjukin. Nah itu dia bang, gue tunjukin gimana sih gue mau serius sama lu nih. Gitu. Gue tunjukin lah ke seriusan gue. Kalau laki ya gue nggak mau banyak baca, jadi lu sama gue dah misalkan. Iya. Kayak gitu. Nah kalau banyak baca. Dan lo udah nunjukin hal itu ke dia? Gue nunjukin. Dan dia percaya, maksudnya dia yakin juga sama lo? Nah itu dia, gue ngerasa dia yakin sama gue yakin sama dia, jadi gue ngerasa hubungan gue akan fine-fine aja ke depannya gitu. Tapi kalau menurut gue sih, kalau misalnya dia yakin sama lo dengan komitmen lo yang misalnya lu ngajak nikah ke dia, dia nggak akan segampang itu untuk memutuskan lo, dan dia udah punya pacar lagi sekarang. Wah gila. Jadi ceritanya gimana nih? Dia direbut, maksudnya gimana? Nah ini yang mau bikin bingung sama sekali nih ya. Gue nggak ngerti ya perempuan di luar sana nih. Perempuan di luar sana sih kasih tahu gue lah gitu. Kopinya Oh iya. Nah ini dong enak dong kan. diminta rokoknya ya. Cok, mangga. Ngopi dulu. Sorry nih ngeganggu nih. Dulu ya. Saya jaga warung lagi ya. Ya bisa. Makasih ya. Ya. Orang udah taras ya. Ya, rokok dulu lah. Siap. Jadi gitu. Tadi gue sampai mana? Sampai si cewek ini berpaling itu karena lu kan udah 8 bulan 9 bulan ya sama dia. 8 bulan 9 Karena menurut gua itu keputusan yang ekstrim loh. Apalagi dengan lu ada komitmen sama dia ya. Ada komitmen buat nikah ke jenjang yang lebih serius. Dengan waktu yang lumayan panjang, dan dia memutuskan sama orang lain. Ini pasti ada sesuatu. Kenapa? Entah si ceweknya brengsek atau mungkin lu nya ada apa-apa. Gua nggak tahu juga kan. Nggak tahu juga, benar. Karena di sini gua pengen nanya sama lu. Lu di sini ngerasa sebagai korban atau sebagai pelaku? Awalnya gue ngerasa sebagai pelaku. Sebagai pelaku? Awalnya. Tapi mungkin kayak gue udah dibuka ya otak gue, mata gue nggak goblok gitu. Gue bukan orang bego. Gue korban. Ternyata gue sadar gue korban. Setelah lu tahu faktanya kayak gimana di lapangan lu, dan lu ngelihat juga. Iya. Oke. Gue korban. Gini, gue juga mau nanya nih. Menurut lo etis gak sih lo jalanin hubungan 8 bulan dari awal? Gue kalau diceritain panjang bang, jadi ibaratnya susah senang lo sama dia. Lo nganggur. Paham, lo nganggur. Dia nemenin lo. Paham. Lo punya duit nggak punya duit, dia tetap nemenin lo. Gitu. Ada nggak ada atau apapun susah semangatnya lo nemenin. Nggak kayak. Nah, tapi karena kesalahan gua menghubungi mantan gua, bukan urusan hubungan kok. Nah, mungkin awalnya gue pikir dia cemburu. Tapi logis gak sih 4 hari bang, 4 hari nih terus dia bilang putus ya, karena gue anggap gak mungkin lah, gila bulan depannya gue ada udah ada planning ke depan sama dia. Tiba-tiba 4 hari ke depan gue ingat banget gue lagi gawe, hati gue gak tenang. Wah anjing, gue gak tenang banget. Gak ngerti ya, mungkin itu yang disebut namanya feeling orang sayang. Iya. Paham juga. Itu otak gue mikir ke temen gue yang bangsat ini. Temen gue yang bangsat ya. Temen lo yang bangsat nih? Bangsat. Apa dua-duanya bangsat nih? Temen gue sih, gue dibilang temen bukan temen. Cewek lo apa temen lo yang bangsat nih? Sebut aja gak apa-apa. Dua-duanya kan? Dua-duanya Samsat. Sama-sama bangsat. Nah gitu aja, biar jelas. Iya, dia sama bangsat sih. Gue awalnya mau kasar, cuman gak apa-apa. Bangsat sih, emang bangsat. Emang harus kasar. Gak bisa, gue gak kasar sama dia, gak bisa. Dengan cara gitu gue gak bisa. Karena kita dibangsatin duluan.
Ya gimana terus Nah, gimana? dari situ gue bilang, gue mikir di kerjaan itu, perasaan gue nggak tenang. Tapi karena gue percaya sama si cewek, gue hanya nggak ribet bang. Bahkan si cewek gue nggak pernah mau periksa HP, gue kan orang lebay. Lo punya komitmen sama gue, ya udah gue percaya sama lo. Lo mau jalanin sama cowok mana, lo mau jalan sama cowok mana, bodo amat. Karena gue punya komitmen sama lo. Ya. Gue waktu itu lagi ada usaha, gue keluar sama teman gue, buat ngambil beberapa barang jualan gue. Gue telepon, ya kan. Feeling gue tuh pengen telepon aja gitu awalnya. Gue telepon, kayak nyambung. Gue lupa di blokir apa enggak, gue lupa. Itu gue telepon, kayak nyambung. Ketika nyambung, suara jalan. Berang, suara mobil, motor. Gue bilang, lu di mana? Dengan omongan dia, lu udah bukan urusan gue lagi gitu. Gue di mana? Setelah lu 4 hari putus itu? 4 hari. Dia jalan sama orang? Dengan sebelumnya bilang, gue gak bisa hidup tanpa lu, Cia. Alainya nih ya kan, dengan kayak gitu. Lu 4 hari, terus lu bilang, ini bukan urusan lu. Sebenarnya lo yang goblok apa ada yang pintar sih sebenarnya? Nah, iya. Itu sebenarnya gue juga bingung. Gue yang tolong, gue yang goblok, apa lo yang emang bajingan gitu. Gue nggak tidak bisa. Karena bisa aja sih ya, dia alibi juga sih ya. Alibi dengan mempermasalahkan lo kontekan lagi ke mantan lo yang notabene lo untuk urusan bisnis, untuk keperluan bukan relationship ya, bukan dokumen gitu kan. Gue bisa aja mungkin alibi. Walaupun gue bangsat, gue bukan orang yang suka. Ternyata ada yang lebih bangsat dari lu. Iya. Dia mantan lu itu lebih bangsat dari lu dan dia lebih pemain dari lu. Dia pelatih itu. Lebih gila pelatih emang. Bangsat. Bahkan aduh dia pelatih kalah ini kalau disewa. Aduh, gue bingung dah. Lo kalau butuh orang buat lanjut hubungan cocok nih orang. Lo mau sebut namanya enggak? Siapa? Gue mau sebut namanya juga. Jangan lah. Pokoknya itu ya, pokoknya itu ya. aja. Siap. Kalau lu nonton ya, lu paham lah itu lu gitu. Kalau lu nonton, tapi kalau orang-orang yang nonton, buat pengalaman aja sih. Buat pengalaman. Nah sekarang gini, lu berbagi pengalaman ke orang-orang yang mungkin di luar sana yang mungkin akan mengalamin atau mungkin udah pernah ngalamin. Prinsip yang lu ambil sekarang apa? Supaya lu jangan gini loh, notabene gini, dia sama orang lain nih sekarang kan, otomatis dia bagi dong. Oh pasti. Nah lu sekarang kan hancur ibaratnya kan. Nah gimana caranya lu jangan prinsip yang lu ambil supaya lu ya nggak hancur. Dia bahagia, lu harus lebih bahagia gimana? Apa yang lu pengen sharing ke orang lain? Sekarang gue selalu bilang gitu, ketika lo dihianati, ketika lo percaya sama orang, terus orang itu hancurin kepercayaan lo, percaya sama gue. Karena gue udah ngerasain, bukan sekali 2 kali. Gue bakal dapetin hikmah, gue bakal dapetin hikmah yang lebih gede dibandingin. Gue bakal lihat di mana orang-orang itu akan gimana ya, orang-orang yang lo anggap nih. Jadi jujur, gue waktu itu benci sama mantan gue ini, benci banget gue, benci banget. Tapi dia orang yang berusaha untuk nyatuin gue sama nyatuin. Dia rela kayak hindarin nutup rasa malunya demi ya. Lu deket sama si cewek bangsat yang ini? Iya, dia rela. Di sini makanya kalau benci sama orang, jangan pernah benci sama orang yang ada di masa lalu lu. Tapi jadi itu pembelajaran. Di situ lu bakal tahu siapa orang yang benar-benar sayang sama lu, peduli sama lu, sama orang yang cuma numpang lewat hidup lu doang. Ya, gue setuju sih. Karena gue dari dulu berprinsip kayak gini. Lo ngebenci orang itu jangan terlalu benci juga. Lo mencintai orang itu jangan terlalu mencintai juga. Karena prinsip gue kayak gini, hidup itu dinamis, naik turun. Lo hari ini bisa ngebenci itu orang, lo nggak tahu besok lo bisa mencintai dia. Hari ini lo bisa mencintai dia, besoknya kita nggak tahu. Mungkin kita bisa saling benci. Makanya kita ya biasa-biasa aja. Emang jujur sih sebenarnya tadinya gue benci banget sama cewek, benci banget. Tapi ya sekarang gue bersyukur. Sekarang lu sadar ya kan? Lu bersyukur dengan adanya orang mantan lu itu. Bukan gimana? Bukan benci lagi gue sama dia, tapi lebih ke gue malah bersyukur, makasih karena lu pernah hadir dan lu ngoreksi hidup gue ini ya. Gue salah nilai orang yang gue kira dia bangsat dan lu baik, ternyata baik. Nah itu dia. Berarti lu kali ini sukses lu digoblokin sama cewek ya? Sukses yang banget. Biasanya lu dulu ngegeblokin cewek, yang biasanya lu membodohin cewek. Nah itu dia, makanya ada dalam hidup tuh ada rumus sebab akibat bro. Emang
anjing banget ini. Iya kan? Karmanya gila, langsung emang. Kalau sebab akibatnya gila. Emang kayak gitu bro. Iya, makanya dan sekarang gini lu bayangin 4 hari setelah aku pisah dia kayak gitu diajak di cowok, ini cewek bukan orang sini bang, ini cewek orang sono lah pokoknya ya Bogor, orang Bogor. Bogor. Orang Bogor ya. Ya bukan orang Bogor bangsat ya enggak kan, orangnya orang Bogor, ceweknya orang Bogor gitu. Nah pas gua telepon ngajak tuh cowok ke rumahnya, diantar sama tuh cowok ke rumahnya gitu. Si cowok yang barunya itu diajak ke rumahnya. Iya. Dan lu tau dari mana itu? Bukan tahu lagi bang, bener-bener gua telepon. Oh, lu telepon. Jadi paginya ini gua dapat, ini makasih banget nih buat teman gua yang apa ya, teman gua sih bang. Jadi teman gua ini bener-bener dia rela. Dia pagi-pagi ngomongin gua, laporin gua, nge-screenshotin status cowok bangsat ini ya. Oh gitu. Iya, Karena lu ada di satu lingkungan itu ya? Iya, ada satu lingkungan itu mungkin. Nah, ada gua emang bang, ini cowok satu kerjaan sama ini cewek. Jadi, tapi wah, banyak cewek juga satu kerjaan sama cowok nggak gitu-gitu banget. Maksudnya nggak bercanda sama cowok yang satu kerjaan dia nggak gitu juga lah. Nah, ya itu dia. Kadang gua nggak tahu cinta atau nafsu ya. Kadang bisa membutakan orang. Jadi ya, makanya kata gua juga lucu aja sih di screenshot. Terus dikasih lihat, gua telepon langsung cowoknya. Gua telepon, gua tanya, malam lu jalan sama siapa? Dengan selalunya dia nyawut, gua jalan sama ini. Gua bilang, nah, lu gak punya otak, gua bilang. Lu tahu itu cewek temen lu, tapi lu masih jalan, gua gitu. Kata gua, ya lu goblok nanya gua dulu, gua gitu. Boleh apa kagak diantar apa segala macam. Cowok ngomong dengan selaunya, bukannya lu deh putus. Bener kan, gak putus kan? Bener sih. Nah, Bener sih. dan tujuan lu nelpon si cowok itu, si cowok barunya itu untuk apa sebenarnya? Lu masih berharap balikan sama dia apa gimana? Ya kan? Jadi, kalau lu udah tahu si cewek itu berkhianat sama lu, dan lu masih minta balikan, lu masih ngebuntutin dia, menurut gua lu yang goblok. Kenapa? Karena di situ lu ngejalanin sama dia pun nanti setelah lu tahu kejadian kayak gini, berarti lu ngambil prinsip dalam hidup. nah, itu kan sebelum gua tahu, sebelumnya. Ini sebelum cerita gua tahu, sebelum mantan gua ini berusaha untuk memperbaiki hubungan gua sama dia. Ini sebelumnya. Sebelum gua tahu. Okay. Jadi gue kata-katain lah kayak ya gue laki, gue punya harga diri bang. Lu anjing-anjingin ya, lu pelacur gitu, lu anjing gitu kan. Ya gue anjing-anjingin cowok, gue bilang. Ceweknya enggak? Ceweknya lu belum. Anjing-anjing. Oke. Tapi gue mau anjing-anjingin deh. Anjing-anjingin. Kalau mau anjing-anjingin kontak gue aja. Lu anjing-anjingin, yang penting kita tuh jangan main tangan. Lu anjing-anjingin aja, lu pelacur bangsat. Harga diri lu berapa gitu aja. Iya. Ya kayak gitu, harusnya kayak gitu. Harusnya gue gituin ya? Harusnya kayak gitu. SMS. SMS jadi balas email aja. Iya. Lewat maksimal. Gue anjing-anjingin bang, gue bilang bangsat, tolong. Salah gak sih gue ngomong? Ya menurut lo ya, bangsat, tolong. Dia mikir gak sih pakai otak? Itu cewek gue. Emang lu saking kurang cewek? Di luar sana masih banyak cewek, gue gitu. Kalau lu tanya dia mikir, lu tanya dia punya otak, kalau sih orang-orang begitu nggak punya otak dan nggak mikir. Karena gini, gue juga punya pengalaman baru-baru ini. Temen gue, iya, jadi mantan gue nih. Boleh. Mantan gue nikah. Mantan gue nikah sama temen bener-bener temen ini ya. Temen satu kerjaan, dan dia sering ngopi sama gue, dan kalau ada apa-apa di kerjaan ya gue yang backup. Semuanya itu gue yang backup, gue yang bantuin. Dan dia tahu gue pacaran sama si cewek ini. Tapi pas begitu gue keluar dari kerjaan itu, nah si teman gue, si cowok ini yang bangsat ini, dia masih stay di situ. Dan kebetulan si cewek itu emang satu lingkungan sama gue, satu kerjaan, satu gedung lah ibaratnya kayak gitu. Akhirnya si itu jadian. Dan si ceweknya pun sama, alibinya. Kalau mantan gue alibinya kayak gini. Gue udah nggak perhatian sama dia, bla bla semacamnya gitu kan. Dan itu nggak butuh waktu lama, ternyata dia jadian. Ternyata dia udah jadian sebelumnya sama dia. Klasik sebenarnya klasik. Dia mau nyudutkan dua, jadi dia ngerasa sebagai korban gitu kan. Dia pengen cari yang terbaik. Nah itu tai banget sih menurut gue. Tapi itu lu posisinya udah resign. Posisi gue dari resign. Makanya si teman gue ini berani untuk ngajak pacaran si cewek ini. Dan kejadian itu nggak lama bro, sekitar 2 bulan 3 bulan dari itu nikah.
dan itu nikahannya baru 3 hari apa 4 hari yang lalu. Teman-teman gue 3 hari yang lalu. Kalau bilang sakit ya gue sakit, cuman gue ya enjoy aja karena gue berprinsip kayak gini. Untuk orang-orang yang pergi dari hidup gue dengan alasan yang gak jelas ya gue biarin aja. Gue gak akan ada rasa nyesel, kecuali gue yang membuat dia pergi. Dengan misalnya gue berbuat kasar atau gue selingkuh, ya itu baru gue pasti akan nyesel. Kalau orang-orang seperti itu ya udah, gue yakin pasti suatu saat nanti akan ada gantinya. Karena gue percaya bahwa seorang pengkhianat itu akan berjodoh dengan pengkhianat lagi. Dan ya tunggu aja, karma itu pasti ada sih. Gue sih yakinnya kayak gitu. Gue sih gak doain, tapi ya enggak, emang siklus hidup kayak gitu, tinggal tunggu aja, kayak gitu aja. Makanya kita sekarang harus kuat mental. Kalau misalnya dia bahagia, kita harus jauh lebih bahagia. Oh iya pasti. Jangan sampai dia bahagia kita hancur, jangan sampai. Untuk orang-orang di sana ya, untuk orang-orang yang mendewakan bucin ya, jangan sampai lo putus asa atau gimana gitu ya. Kita sebagai cowok, kita sharing dari cowok ke cowok. Jadi kita jangan walaupun sakit nggak apa-apa. Lu sakit hati, lu nangis aja. Lu nangis aja di kamar lu seharian nangis, tapi lu harus janji sama diri lu. Hari ini lu nangis harian, besok setahun ke depan, 2 tahun ke depan lu harus lebih baik, lu harus lebih kuat lagi. Kita harus siap mental kita. Makanya kenapa kita dilatih untuk jadi fuckboy itu karena bukan untuk menjadi melankolis, bro. Karena kita untuk menjadi seorang bangsat yang benar-benar bangsat. Ya. Makanya ketika lo digituin sama orang lo harus terima. Iya. Itu bentuk bela diri dan oh, jangan ngebela diri, Jangan bela diri. Jangan bela diri. Gua akuin, gua bangsat. Lu juga pernah jadi ya, sama juga gua bangsat juga. Nah. Tapi kalau untuk sakit hati ya wajar. Kita manusia. Tapi tetap kita harus ambil prinsip dalam hidup. Nah, kita nggak boleh. Kalau kita disakitin sama orang, kita harus ambil prinsip. Kita jangan lembek. Itu aja sih untuk saran orang-orang yang mungkin mengalami seperti gua atau gimana, karena ya ini kejadiannya baru 4 hari kemarin dan gue sih berharap dia ngundang gue berharap dia ngundang gue karena banyak teman-teman gue tahu kan semuanya. Maksudnya kita satu teman kayak gini, mungkin satu teman kayak lu kayak gitu, satu kerjaan ya. Dan mereka ngasih kabar gitu, ngasih tahu gue, lu nggak diundang gini. Justru gue tahu dari mereka dia mau nikah gitu kan. Dan ternyata setelah itu dikirimin lah foto setelah akadnya itu, foto udah pakai inilah pengantin kayak gitu. Gua rasa berarti selama ini sama lu juga. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Benar. Makanya ya kita yang pemain apa mereka yang pemain sih asli? Enggak sih, sebetulnya enggak kita dimainin sih. Mereka aja yang terlalu sampah untuk mendapatkan kita yang kita fuckboy yang sekarang untuk jalan menuju tobat kita untuk menjadi berharga itu aja sih. Itu aja. Fuckboy yang menuju berharga, fuckboy yang fuckboy yang kita selagi kita hidup kita bisa dong punya kesempatan untuk lebih baik gitu kan. Iya. Gak ada salahnya, Bang. Mungkin cowok-cowok yang gini ngerasa baru pertama ngerasain gitu ya, ngerasain. Gimana sih namanya? Ya mungkin dia takut jadi homo, makanya dia nyari cewek gimana ya kan? Karena cewek di luar sana mungkin gak mau sama lo gitu. Kalau untuk orang-orang gitu sih, menurut gue sih itu orang-orang yang apa ya, yang dia nggak bisa bersosial dan dia nggak bisa bergaul, karena lu bayangin aja men, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote itu cewek banyak men. Kita 200 juta penduduk Indonesia. Masa lu nyari ngegebet temen lu sendiri, ya kan? Lu mencari yang baik, ada. Iya, mencari yang cantik, banyak. Tapi kenapa harus balik lagi, kenapa pacar temen lo gitu? Ini untuk balik lagi ke orangnya emang karena kan kita prinsip kita kayak gini, sebangsat-bangsatnya kita tetap menjaga pertemanan dan persaudaraan itu lebih penting. Ikatan persaudaraan dan pertemanan itu lebih penting. Kita bisa aja hancurin pertemanan kita dengan satu cewek. Bisa aja dengan gampangnya. Kita pakai misal cewek teman kita, cuman kan kita mikir pertemanan kita tuh jauh lebih berharga karena kita hidup ya dari pertemanan itu. Nah, daripada gue di sampah, gue kehilangan banyak teman. Gue nggak satu teman doang, Bang, pasti. Kalau mereka nganggap kita sampah karena kita hidupnya brengsek ibaratnya, mereka yang justru dengan orang-orang yang berperilaku seperti itu, mereka lebih sampah. Karena mereka nggak punya prinsip dan mereka nggak punya harga diri. Harga diri mereka gadaikan untuk, ya itu dia, ngambil cewek orang. Gue nggak tahu sih mereka ngejalaninnya kayak gimana ke depannya. Gue nggak tahu bentuk psikisnya kayak gimana, bentuk pikirannya kayak gimana, nggak tahu sih. Yang pasti ya orang-orang seperti itu bajingan sih. Bajingan, tapi bajingan yang nggak, menurut gue sih nggak perlu terlalu dipikirin. Bajingan nggak berkelas, bajingan yang dibilang bajingan juga teri banget sih. Teri banget. Bajingan yang teri. Kurangnya cuma satu kalau katanya. Kenapa tuh? Gak punya mobil. Anjing. Gak punya
Gue cuma Tapi punya emang mobil. menurut lu ngaruh gitu ya kalau si cowok punya mobil terus si cewek tuh berpaling sama dia. Apa gue harus ceritain? Ceritain aja nggak apa-apa. Ceritain nih. Ceritanya mau sombong nih, bukannya mau sombong. Aduh. Mobil lu rodanya 4, gue punya truk rodanya 8. Nah, Kan sampai lebih mahal. kemarin tronton lu gue. Kuproy punya tronton rodanya 16, kagak sombong. Dan harganya lebih mahal bro. Itu dia. Menurut lu kenapa itu? Bisa sampai kayak gitu? Kenapa? Kalau gue ceritain lagi aja ya, gue ceritain lagi aja nih buat seru-seruan. Gini bang, jadi setelah kejadian dari situ, gue masih nganggap diri gue tuh salah. Karena gue nganggap, gue nggak mau yang sampai ini loh. Gue punya prinsip, ketika gue ngelakuin sesuatu, gue harus tuntasin. Gue harus benar-benar full dalam ngelakuin. Misalkan gue harus minta maaf ya, gue harus full minta maaf. Karena gue nggak mau di belakangnya gue nyesel. Gue nggak mau nanti di belakangnya gue nyesel. Kenapa sih gue nggak gini? Gue bukan cowok lemah, gue nggak mau kayak gitu. Jadi lu pengen clear semuanya ya? gue clear semua. Kalau gue nganggap diri gue salah ya gue sebisa mungkin gue minta maaf gimana caranya biar diterima. Bahkan gue minta tolong sama mantan gue ini, tolong dong, gue pengen balik nih sama nih cewek, tolong. Gue bilang ya secara nggak langsung gue nyakitin perasaan dia loh, secara nggak langsung ya. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Sampai segitunya lu ngomong sama mantan lu yang pernah sayang sama lu yang sama gue. ternyata cowok bisa segoblok Segoblok gitu ya, gue bisa cowok ya. segoblok anjing Kenapa itu. ya? Karena Kadang-kadang kita tuh ngerasa kita paling disakiti ya, padahal kita paling banyak menyakiti ya. iya. Padahal secara nggak langsung gue nyakitin dia. Ini buat mantan gue sumpah. Itu gila. Itu ntar nanti aja dah. Mantan lu siapa namanya? Mantan lu siapa? Mantan gue namanya. Kalau dia benar-benar berharga sih buat gue sekarang. Eva namanya. Eva, thank you Eva, lu the best, terbaik pokoknya. Mantan lu dokter ya? Dokter Eva. Dokter Eva. Amin, jadi dokter lo ya depannya. Eva itu, nah kalau ini gue sebut aja karena Eva itu berharga banget buat gue. Jujur, dia benar-benar nahan perasaan dia. Gue ya nggak munafik bang, cewek ya kan. Dia masih berusaha untuk ngabarin gue, tapi gue yang cuek. Iya. Nah, dia berusaha untuk ngabarin tuh cewek dan jelasin kalau dia itu gak ada apa-apa dan lu harus jalanin sama nih cowok, gua. Karena dia cowok baik buat lu. Jangan sampai ngomong kayak gitu. Cing, gua cowok sebagai cowok ngerasa kayak gua manfaatin nih cewek demi hidup gua sendiri gitu. Tapi di saat mantan lu yang ngomong kayak gitu ke lu, hati lu kebuka gak sih? Ternyata yang baik itu dia gitu. Karena lu pengen balikan sama dia, harusnya bukan sama si cewek ini. Nah, setelah gua ngerasain kayak gitu, jujur, gua ada lah, nggak munafik, gua ada rasa sama dia. Tapi gua belum tuntas nih. Gue belum tuntas sama nih cewek. Jadi gue masih nganggep untuk coba lah, gue masih mau usaha. Ya kan? Tapi nih cewek tetap nggak terima, seolah kayak lo ngapain ikut campur urusan gue? Gue mau putus sama si Acok, itu urusan gue, gitu. Dan akhirnya tetap nggak terima. Oke, di situ gue berusaha untuk jadi laki-laki yang anjing, gue kayak sokul banget sih, semua geli sih gue sama diri gue itu. Gelinya kenapa? Gelinya kayak gue berusaha kayak tetap ngelawan logika gitu. Ini orang sebenarnya udah bangsa, tapi gue ngelawan logika. Tetap nih cewek baik sih buat gue gitu. Itu jatuhnya bukan logika bro, tapi yang bermain itu perasaan lu. Perasaan gue. Karena kalau logika lu nggak akan berpikir seperti itu. Iya sih, benar. Sampai ketika itu beberapa hari kemudian, gue tetap berusaha untuk hubungin dia. Gue terimain diri gue kalah. Gue terimain bang. Lu ngerasa kalah? Gue ngerasa kalah, tapi di situ gue berharap lu baik-baik aja sama nih cowok, gitu. Gue berharap. Kenapa lu bisa ngerasa lu kalah gitu? Gimana bang ya? Sebelumnya ketika dia pulang, gue ceritanya salah nih. Harusnya sebelumnya ketika dia pulang, gue emosi bang. Gue balikin semua barang-barang dia, barang-barang yang pernah gue beli barang atau dibeli sama dia, gue balikin. Karena gue ngerasa harga diri gue diinjek-injek, buat apa gue masih nyimpen dia begitu. Gue balikin. Ketika gue ngebalikin, ini cowok ngabarin gue, dia bilang, lu mau ketemu sama nih cewek, katanya gitu. Ya udah ketemuan aja, gue udah di daerah Jakarta gitu ya kan, di Cipete gitu. Ini orang Cipete sih cowoknya. Cipete, gak perlu sebut nama lah. Ya, mau aja lah. Ya. Ini di Google ya. Kayaknya Google Cipete. Ya. Namanya di Google. Yang suka makan teman langsung tuh. Ada gue kalau kayak ngomong-ngomongnya jelas. Nah, malam itu ingat banget gue daerah sini. Gue di daerah Pondok Indah ini, di pom bensin sana, Margonda. Gue ketemu
sama nih cewek. Gue cuman bilang lu nggak mikir hubungan kita udah jauh, terus kita udah ke jenjang yang lebih gila gitu, maksudnya lebih dalam, lu jalanin ini sama nih cowok gitu. Jawabannya apa? Jawaban yang menurut gue nggak masuk akal, gila sih. Gue udah nggak sayang sama lu, gue sayangnya sama dia gitu. Udah gituin? Gila, gue digituin. Lu mending pulang dah. Gue digituin. Lu mending pulang dah. Udah malam. Malu nyariin anjing. Tapi emang udah malam kan? Udah malam. Bener sih ini udah malam. Bener, nggak salah. Lu nggak salah. Udah malam. Nah, udah tuh. Di situ benar-benar hati gue kayak jatuh, anjir, kayak gue cari bang tuh cowok. Gue pegang helm. Serius, gue pegang helm. Gue cari tuh cowok. Gue tau lah gue mau ngapain. Dan gue paprak palanya tuh helm. Tapi nggak sampai kan? Nggak sampai kayak gitu kan? Nggak sampai karena apa? Goblok lagi gue. Gue muter-muter keliling gue bensin dulu, cuy, asli gue muter-muter keliling gue bensin. Gue kata cewek naik motor, ternyata dia naik mobil, men. Gitu. Di dalam mobil. Dan gue nggak sadar, gue kalah kena mobil. Roda lu cuma 2, roda dia cuma 4. Karena mobil ya? Karena mobil. Oh, itu mobil dia apa mobil rentalan sebenarnya? Gue nggak ngerti. Gue nggak paham. Oke. Sebenarnya cowoknya siapa sih? Gue penasaran nih. Cowoknya tatoan gak sih? Tatoan kagak. Tapi tuh brengsek. Aduh. Makanya kalau orang jangan ada cover. Gue pikir yang tatoan doang yang brengsek. Salah. Bahkan ini cowok, agamanya gue gini bang. Agamanya. Tapi kita nggak mau ngomongin agama ya. Tapi ibarat kata inilah orang-orang yang menurut orang itu dipandangnya orang baik lah gitu. Iya, dipandangnya orang pakai baik. peci ya? Pakai sarung, Pak Haji ya kan lu pakai peci. Padahal ya kan, ya gue kasih tahu ya, yang pakai peci itu punya Aladin juga pakai peci gitu. Ngapain? Anjing. Makanya jangan lihat orang dari covernya. Tuh, salah satu. Buat orang-orang di luar sana yang lihat gue bangsa, gue orang yang nggak bertanggung jawab, itu salah kalau ini gitu. Yang lihat kita, yang lu atau siapa gitu, salah. Karena apa? Orang yang lihat baik lebih bangsa, tapi mereka nggak ngaku kalau diri dia bangsa. Benar gak sih? Benar. Tapi ini untuk sebagian orang ya. Sebagian orang, nggak semua ya. Makanya di situ. Tapi goblok gua masih lanjut bang. Lucunya gua masih lanjut. Nah, kenapa lu goblok lu banyak banget? Iya, goblok lu banyak banget. Kenapa ini? Tapi yang bener sih. Kalau karena cewek itu gobloknya itu kita bisa bertambah, bisa berlebihan. Goblok kita tapi bisa berlebihan. wajar sih. Tapi serius, cewek yang bikin cowok goblok kayak gini, lu parah. Tapi endingnya sekarang nih gue pengen nanya deh, sampai detik ini, sampai sekarang kita ngobrol, hati lu gimana? Perasaan lu gimana? Lu udah bisa ambil prinsip gak? Kalau sekarang, gue bisa ambil prinsip. Gue bisa nilai gimana orang yang sudah sayang tulus sama gue, sama orang yang cuma itu yang gue bilang numpang lewat dong di hidup gue. Gue bisa lihat bahasa dia tulus, tapi kelakuan dia enggak. Ini yang mantan gue, bahasa dia nggak tulus, kelakuan dia tulus. Jadi bisa gue bilang beginilah, buat diri gue atau buat orang-orang di luar sana, jangan jauh-jauh, lihat aja sekeliling lo, masih banyak yang sayang sama lo, masih banyak yang peduli sama lo. Jadi nggak usah. Masih ada teman-teman lu, masih ada keluarga lu. Gitu. Itu yang paling penting. Bahkan cewek yang bahkan orang-orang yang lu benci itu bisa jadi orang yang sayang. Orang-orang yang pernah lu sakitin dulu mungkin dia akan ngebantu lu untuk support lu. Ya, itu makanya. Karena gini bro, untuk pribadi gue ya, prinsip pribadi gue dalam masalah percintaan gini, gue selalu punya 3 prinsip. Kalau sama cewek ya, untuk orang yang layak gue cintain, pertama kejujurannya, kepercayaannya, dan dia bisa dipercaya. Kalau dari 3 prinsip ini, dia udah melenceng, udah, itu udah gue anggap itu nggak layak untuk jadiin gue cinta. Karena kalau dari 3 prinsip ini ada jomplang yang satu, berarti dia udah nggak layak. Dan di situ gue udah langsung ambil prinsip. Gue nggak akan perlu jauh-jauh nyari cowoknya siapa. Gue nggak akan perlu nyari dia kayak gimana, enggak. Pokoknya gue titik balik gue 3 prinsip ini. Ketika 3 prinsip ini gue dihianatin salah satunya, udah, gue cabut. Karena kalau lu menjalani cinta atau misalnya lu menjalani hubungan tanpa ada 3 prinsip ini, kepercayaan, kejujuran, dan kepercayaan ini, itu nggak akan layak disebut cinta. Itu hanya sekedar nafsu. Dan lu dibodohi dan digobloki sama nafsu itu aja sih. Makanya lu kalau mau ini ya
kalau lu jujur dari hati lu, lu sebenarnya nafsu sama dia apa lu cinta sama dia. Jadi jangan dikit-dikit lu cinta sama dia. Lu harus jujur sama diri lu. Oke, gue pengen ngewe sama dia misalnya. Itu tujuan itu harus terapkan dalam pikiran lu. Karena untuk lu mencintai seseorang tuh harus ada tahapan dan proses-prosesnya. Nggak gampang, nggak langsung. Gue sayang sama dia gampang. Harus ada 3 prinsip itu kalau menurut gue. Iya. Gitu sih. Gue juga bilang kan, 3 bulan lo butuh waktu gue untuk benar-benar terima diri gue. Hubungan kan status bisa gue buat, cuman kan perasaan yang nggak bisa kita buat. Gitu. Itu dia, karena kita terjebak sama perasaan itu. Makanya dari situ ya. Makanya setelah kejadian itu, gue berusaha untuk ya udah gue ngerasa diri gue gue kalah lah sama lo. Gue kalah, gue nyadar lah, gue nggak punya mobil, gue nggak punya duit, gue nggak punya ya yang punya mandi cowok. Gue ngalah dengan secara laki gitu. Gue bilang kita ngomongin baik-baik gitu. Karena kita berawal dari baik-baik, gue nggak mau yang kayak gini. Karena gue emang dari dulu sama mantan gue nggak pernah gue yang namanya sampai kayak gini nggak pernah. Tetap gue ketemu sama teman gue, tetap salaman, itu lakinya. Kalau menurut gue sih nggak ada yang kalah di sini. Lu nggak kalah selama lu bisa bekerja, selama lu masih berusaha untuk kerja cari nafkah. Lu jangan ngerasa kalah sama orang-orang yang bermobil atau orang-orang yang ibaratnya punya duit. Misalnya kita kere nih, tapi kan kita di sini kerja, kita cari nafkah juga. Kita siang malam kita cari duit, kita berusaha, kita bekerja keras dan menurut gue itu nggak kalah. Kita masih punya harga diri. Itu aja sih. Si ceweknya aja sih yang sampah sih kalau menurut gue. Sampah banget. Si A, si Ya. dari A. Saya Fahmi A. Saya Fahmi. Dari mana? Dari Bandung? Dari Bandung A. Saya mau nyari temen A. Tapi yang ceweknya cantik A. Ada gak? Jadi kalau saya sange bisa saya pakai. Blok M banyak, blok M. Kesini, Nuhun ya. Ayo. Jadi gitu. Dari tadi ya, tahun, jualan. Anjing. Parah. Ya situ sih. Kalau bisa dibilang, ya yang gue bilang memang. Gue satu lagi kejadian, ini terakhir ya cerita diri gue. Ntar kita balik lagi cerita, gue juga mau penasaran bang, sebenarnya gue lebih penasaran sama cerita lo. Cuman biar nggak setengah-setengah ya kan, gue ceritain. Jadi gue chatan tetap berusaha untuk ya udah kita baik-baik aja. Terus dia bilang ya udah ntar kita ketemu, gue mau jelasin semuanya. Dia bilang ya udah. Ya lu ketemu tuh? Nah di situ dia bilang ntar ketemu ya. Gue ingat banget malam minggu. Wah masuk pagi, dia masuk siang tuh. Gue jalan. Di situ gue berusaha untuk jadi lelaki yang terima kenyataan. Harus. Lu harus telan pahit-pahit tadi. Ya, tapi gue mau akhirnya dengan cara yang bukan cara dengan siapa gimana, enggak. Gue gak mau jadi laki-laki gitu. Di situ gue coba untuk ya so drama lah dikit lah, gue bawa bunga, bawa kue, maksud gue coba untuk ngomong baik-baik. Ketika gue sampai sana hujan-hujan, gue tau apa yang dilakuin sama dia. Gue mau jalan sama cowok gue, udah ngapain datang hari ini? Hujan-hujan, gue digituin. Padahal udah janjian? Udah. Kenapa lu gak ngabarin gue? Hah? Ngabarin gue bilang. Gue yang goblok, gue sekarang gini aja udah cukup gue gituin. Di rumah gue jauh dari Cipondo ke daerah Pondok Indah. Gue bilang, udah lu ketemu sama gue mau ngasih sesuatu. Tadinya gue masih mau ngomong sesuatu sama dia bang. Gue nunggu dia 40 menit hujan deras banget gila. Hujan deras banget. Sampai segitunya lu ngabarin? Segitunya gue pengen tahu sih. Maksudnya pengen baik-baik aja lah gue sama dia. Ini yang bikin gue jujur najis banget. Sampah banget diri lu. Lu nungguin hujan-hujanan, gue pikir lu jalan di jembatan gantung itu turun jalan kaki nungguin gue nungguin 40 menit dan naik mobil sama tuh cowok barunya itu naik mobil, tapi tuh cowok nggak berani berhenti depan muka gue jauh. Nah buka pintu ceweknya terus buka payung jalan. Gue merasa nungguin juragan kata gue gue di situ kayak gue goblok amat ya kayak gitu. Gue merasa goblok banget diri gue. Udah dia jalan, gue nggak mau banyak bacot, gue kasih, gue cuma jalan sambil jalan-jalan. Di situ gue mikir, nyadar ini cewek nggak pantas buat diri lo, sampah ini nggak pantas buat diri lo, udah nggak pantas. Bahkan gue bilang lu cewek lo nggak pantas, sampah.
gue pulang gue naik motor dah tuh udah aku balik hujan-hujanan. Nah itu sih yang hal paling goblok sih yang pernah dari gue. Jadi gue yang paling goblok banget. Besokannya sih dia nelfon gue. Besokannya. Kenapa lu nggak coba untuk blokir dia dan lu lupain? Udah gue blokir langsung. Sekarang? Langsung gue blokir. Malam itu gue blokir semuanya. Gue hapus nomornya. Nah besokannya soal malamnya dia nelfon gue dengan nomor kan gue nggak hapus sih nomornya dia. Oh gitu. Dia nelfon gue. Telepon biasa gitu ya? Gue angkat. Dia ini siapa? Halo ini siapa ya? Dengan santai aja. Gak nyaut. Ini siapa? Pasti nyautin namanya gue matiin karena bagi gue gak mau dihubungin sampah, gue gak mau dihubungin sama bangsat, gak penting lah hidup orang-orang kayak gitu di hidup gue. Karena emang harusnya lu menjauh. Iya. Lu harus menjauh, lu cari kegiatan-kegiatan positif, lu berdamai dengan diri lu sendiri, lu cari kegiatan-kegiatan yang hobi lu entah apapun itu, supaya lu bisa lupa sama dia, lu sibukkan kerja lu, lu sibuk cari duit. Habis itu lu harus berdamai dengan diri lu sendiri, dan setelah lu berdamai dengan diri lu sendiri, lu akan bisa menjalin hubungan dengan yang lain. Itu sih, dan itu harus emang harus dilakuin agar lu bisa lepas dari jebakan itu. Karena kalau lu terus kayak gitu sampai kapanpun, ini kayak narik ulur. Kesalahan kalau gue sampai masih hubungin dia, berarti gue nggak bisa. Tapi untuk sekarang sih ya oke, karena gue bukannya mau hubungin dia ya, tapi untuk sekarang walaupun dia lewat dekat gue ya fine-fine aja. Udah cuek ya? Udah cuek ya, karena udah kan. Karena kebaikan dia yang banyak segitu pun bagi gue udah cukup lah. Gue juga udah balas kebaikan dia kan. Ya, karena di saat kondisi kayak gitu, lu bener-bener harus ngelawan diri lu sendiri sih. Iya, bener. Paling Lu ngelawan perasaan lu sendiri, perasaan yang salah sebenarnya. Lu terjebak di situ, lu harus lawan. nah balik lagi nih bang, Siap. di diri lu ketika kalau lu diri tuh gimana sih? Waktu sama cewek yang kemarin. Kalau lu diri itu. gimana? Iya. Kalau diri, Gimana? kalau lu sendiri gimana cara nanggepinnya ya kan? Cewek lu sekarang lu jalanin sama cewek lu nikah nih. Ya hal positif lah, nikah itu positif sih ya. Positif gitu. Maksudnya dari diri lu nya itu loh. Kamu munafik gitu sebagai seorang cowok yang pernah ngejalanin. Gue sebagai seorang cowok dan sebagai seorang manusia nih, sebagai manusia yang punya hati ya, sakit hati wajar. Ya. Cuman itu dia, gue selalu ambil prinsip dalam hidup. Apa itu? Ketika gue disakitin seperti itu, pertama sih gue ngaca diri gue sendiri dulu. Gue orangnya brengsek, gue katakan gue brengsek. Dan ketika gue dibrengsekin sama orang, nah gue kadang ngelihat diri gue. Iya. Pertama itu, dan setelah itu gue yang tadi gue sebutin tadi, gue harus lakuin hal positif. Yang pertama gue beresin dulu otak gue dulu. Diri lo sendiri lah ya. Ya, otak gue yang kusut karena dia nikah sama orang, apalagi sama teman gue sendiri, sahabat gue sendiri yang notabene tuh ngerokok sama gue tiap hari, satu kerjaan dan kemana-mana dia nempel sama gue. Pertama itu, gue harus berdamai dengan diri gue sendiri. Karena kalau lu nggak bisa berdamai dengan diri lu sendiri, lu nggak bisa cari kesibukan atas hobi lu, atas kegiatan hal positif lu akan sulit keluar dari semua itu. Dan ketika lu udah bisa berdamai dengan diri lu sendiri, insya Allah lu kedepannya hikmahnya ya yang bisa lu ambil dari semua itu. Pertama, lu akan menjadi cowok yang lebih berkarakter, lu akan menjadi cowok yang lebih dewasa lagi, dan mental lu akan siap kapanpun untuk diuji. Kalau suatu saat nih amit-amit ya kejadian lagi ya, kalau suatu saat lu kejadian kayak gitu lagi, lu udah tahu nanggepinnya, udah siap untuk menghadapi diri lu sendiri, gimana cara keluar dari semua ini, gitu aja. Kalau gue sih simpel, karena gue nggak pernah ribet dalam masalah cinta, karena gue selalu menerapkan prinsip-prinsip dalam hal apapun ya, termasuk dalam hal cinta. Jadi gue nggak gampang jatuh cinta sama orang, gue nggak gampang. Jadi ya kalaupun gue bener-bener jatuh cinta sama ini cewek, itu bener-bener ibaratnya di sortirnya itu bener-bener itu udah lulus uji lah ibaratnya kayak gitu, baru gue bisa jatuh cinta sama dia. Karena gue orang tuh koin, kalau misalnya gue ya nafsu ya udah gue nafsu aja, pikiran gue nggak akan pernah gue pikiran gue ini secantik apapun ini cewek, kalau pikiran awal gue nafsu sama dia udah itu aja, nggak bakal berubah jadi cinta. Itu aja kalau gue. Jadi ya lagi sih buat cewek-cewek di luar sana. Jadi kalau nganggap cowok itu brengsek, ya skill waktu emang kita brengsek ya. Brengsek itu kan gue ya semua orang entah cewek cowok sama aja sih, tergantung dia orangnya aja sih. Iya. Itu aja sih. Ya bagi gue sih salut sama diri kita sendiri ya. Bisa maafin
jujur sih, kalau lu juga pasti udah maafin mereka lah. Harus. Karena itu salah satu poin yang paling penting, lu harus maafin orang-orang yang pernah menyakiti lu. Karena ketika lu nggak bisa maafin dia dan lu benci sama dia, artinya lu nggak bisa berdamai dengan diri lu sendiri. Ya. Ketika lu nggak bisa berdamai sama diri lu sendiri, hidup lu nggak akan pernah bahagia ke depannya. Lu menjalani sama siapapun, lu nggak akan pernah bahagia karena lu menjalani hubungan sama orang baru. Itu lu akan lu menganggapnya sebagai pelampiasan doang atas kekecewaan lu di masa lalu. Itu aja. Makanya sih dari diri gue pun gue maafin mereka. Harus. Gue maafin mereka. Dan gue dengar nih bang, mungkin kasusnya kalau lu udah nikah. Nah, kalau ini mereka mau nikah. Mau nikah. Sama aja lah ya. Sama aja lah ya. Sama aja. Dan itu juga gue bilang ya apa ya bagi diri gue sendiri. Ya nggak apa-apa sih, bagus, malah positif sih kalau kata gue. Kalau mereka kayak gitu, jadi ya. Tapi ya makasih banyaknya. Di sini lu bikin gue sadar, buka hati gue, buka pikiran gue, buka mindset gue. Ternyata jangan pernah selalu ngasih perasaan ke orang yang belum tentu bisa menghargai perasaan. Iya. Hidup ini luas, men. Hidup ini tuh bukan soal cinta, bukan soal perempuan. Dunia tuh luas, masih banyak yang harus lu lakuin. Lu ngebantu orang, lu ngebantu teman-teman lu bahagiaan orang tua lu. Orang tua penting, itu nomor satu. Karena ketika lu nanti udah layak mendapatkan cinta itu nggak perlu cari. Cinta itu pasti datang sendiri. Karena diri lu udah layak. Nah, Dan lu akan dipertemukan dengan orang yang layak sama lu, dengan orang yang baik sesuai lu. Gitu aja sih. Kita harus berpikir ke sana positifnya. Kayak gitu aja sih. Walaupun mungkin awal-awalnya susah. Iya, tapi ya itu dia. PR kita harus ngelawan diri kita sendiri untuk kita tetap stay sober, bro. Kita harus tetap sadar bahwa ya hidup kayak gini gitu. itu kayak gini. Jadi buat orang-orang di luar sana tuh kalau yang punya pengalaman kayak gue sama dia, kayak gue nih sama dia, ya jangan pernah berkecil hati lah, jangan pernah dendam itu jangan, nggak baik. Nggak boleh dendam. Bener, hikmahnya tuh pasti gede banget. Lu ada hikmahnya nggak? Kalau Banyak banget. Gue ngerasa mental gue lebih kuat lagi, karakter gue lebih kuat lagi. Gue sebagai cowok bisa lebih menghargai sesuatu lagi ke depannya. Gimana cara pandang sudut pandang kita untuk hidup, untuk perempuan itu banyak banget sih. Gede ya. Jadi karena kalau kita ngebenci, dendam, dan kita nerapin kedendaman kita, kekecewaan kita untuk hidup kita ke depannya, selanjutnya kita yang rugi sendiri, bro. Rugi sih. Dia bahagia, kita rugi. Rugi banget. Itu nggak adil. Nggak adil. Jadi ya untuk apa sih kita hidup dendam itu ya nggak percuma sih sebenarnya ya. Nggak ada untungnya. Karena mereka nikah, mereka juga udah bodo amat sama kita, dan kenapa kita nggak bisa bodo amat sama mereka, itu aja. Untuk apa kita mau orang yang nggak mau ngurusin kita gitu. Jadi gini aja, untuk sebagai orang-orang mau cowok atau cewek yang digituin, gue kasih satu pendapat juga sih. Sekali dia ngasih perhatian, kasih sayang ke lu harus kasih 1000 kali lebih kasih sayang ke dia. Tapi kalau sekali dia nggak butuhin lo harus 1000 kali nggak butuhin dia. Iya. Nah itu prinsip itu yang harus lo ambil. Apalagi kita sebagai cowok. Iya. Jadi banyak, bisa dibilang bahasan kita luas, tapi ya lebih balik lagi sih. Mungkin emang lu sampah nih, jujur, cuman kita nggak benci sampah. Karena adanya sampah, walaupun lu sampah nggak berguna ya, tapi karena adanya sampah hidup kita bisa lebih di atas. Bisa dari diri kita yang kita anggap sampah sih, sebenarnya kita bisa masih lebih baik lah dibanding mereka. Ya, Tuhan itu adil, bro. Selama kita hidup, kita akan bisa untuk menjadi orang yang berharga. Yeah. Selama kita mau berusaha. Nah. Selama kita nggak membuat diri kita menjadi sampah. Ya. Itu aja sih. Itu aja sih benar. Iya. Jadi poinnya ya untuk orang-orang di sana yang pernah ngalamin kayak kita bukan dihianatin ya, mungkin ya terlalu dramatis lah kalau dihianatin ya. Ya mantan kita lah, pacar kita yang direbut teman kita sendiri dan dia nikah sama orang, udah ambil hikmahnya aja lah. Ambil hikmahnya aja, suatu saat kita bakal lebih dapetin orang yang lebih baik, cewek lebih baik, cowok lebih baik, dan hidup kita lebih bahagia lagi. Dan yang paling utama hikmahnya itu lu akan menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Itu aja sih poin terakhir. Jadi jangan pernah nganggap di itu, oh hidup gue udah habis nih, gue gak bisa hidup sama dia nih, aduh jangan drama dah. Jangan terlalu drama. Jangan terlalu drama. Tuhan ngasih lu otak berpikir, hati buat itu untuk mencintai perasaan, untuk apa? Untuk mencintai orang, untuk kasih sayang. Iya. Tapi Tuhan ngasih lu otak, logika supaya lu tahu kadar lu ngasih sayang itu ke siapa dulu. Nah itu dia, nggak mungkin kan ngasih sayang 1, 2, 3, nggak mungkin. Gue udah kenal gue sayang sama dia, nggak mungkin gitu. Jadi kalau pinter-pinter lah milah orang yang mana yang layak untuk lu cintai, untuk lu cintai. Itu aja. Nah, jadi cukup segitu dulu pembahasan kita di malam ini. Ya,
galau-galauan sedikit nggak apa-apa lah ya, kita curhat sebagai orang-orang yang katanya fuckboy ya, katanya fuckboy. Fuckboy ternyata di fuckboy. Ternyata di fuckboy, nah ya itulah hidup ya, siklus hidup seperti itulah pokoknya. Belah semacamnya kayak gitu, tapi tetap enjoy, tetap semangat, tetap jalani hari dengan bahagia. Apapun yang lu punya hari ini lu syukuri dan lu bahagia. Sampai jumpa di lain waktu di Glow Official. Next time, see you.